Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat, selalu tetap semangat belajarnya. Saya Sri Wahyuni kembali di sini untuk mengajar mata pelajaran fisika untuk SMK kelas 10. Di minggu kemarin saya sudah bahas nih bab 2 mengenai gerak. Di minggu ini masih sama pembahasannya, bab 2 mengenai gerak. Akan tetapi yang beda adalah subbabnya. Kalau kemarin kita bahas mengenai gerak lurus, nah di minggu ini kita bahas mengenai gerak melingkar. Sebelum kita masuk ke pembahasan gerak melingkar, ada hal yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Ada yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Apa itu? Besaran fisis pada gerak melingkar. Jadi kalian harus paham dulu nih besaran fisis pada gerak melingkar. Apa saja? Yang pertama ada namanya periode dan frekuensi. Pernah dengar dong kata periode dan frekuensi? Apa itu? Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu putaran penuh. Dari definisinya kita udah bisa nih membayangkan. Berarti waktu yang dibutuhkan, waktu. Ingat satuannya waktu? Sekon ya. Notasinya T kecil, time. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu putaran penuh. Jadi misalkan nih ada benda bergerak melingkar. Tahu melingkar ya? Berarti dia geraknya berputar. Nah, dari titik A, misalkan di ujung sini, si benda bergerak melingkar gitu ya, ke ujung A lagi. Nah, waktu yang dibutuhkan dari A sampai A lagi itu disebut periode. Gimana rumus matematisnya? Rumus matematisnya adalah periode itu notasinya T besar. Beda ya, kalau waktu kan notasinya T kecil. Nah, kalau periode notasinya T besar. Nah, T besar periode sama dengan, tadi kan definisinya waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran penuh. Berarti waktu per jumlah putaran. Nah, bisa dilihat dari slide. Berarti T besar periode sama dengan T kecil menunjukkan waktu per N. N itu nominal, berarti jumlah putaran. Berarti rumus untuk periode adalah T besar sama dengan T kecil per N kecil. Satuannya apa? Karena N tidak punya satuan, maka satuan untuk periode adalah sama dengan satuan waktu, yaitu sekon. Oke. Bisa dilihat ya dari slide, Ibu jabarkan satu-satu. T besar artinya periode, satuannya sekon. Kemudian T kecil T kecil waktu putaran, satuannya sekon. N nominal, N kecil artinya jumlah putaran. Gak ada satuan ya kalau jumlah, kan hitungan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sekarang kita beralih ke frekuensi. Udah bahas periode nih, kita bahas frekuensi. Apa frekuensi? Frekuensi jadi menunjukkan berapa sih jumlah putaran dalam 1 sekon. Tadi menghitung waktu, sekarang menghitung jumlah putaran. Jadi jumlah putaran dalam 1 sekon itu berapa? Nah, berarti rumusnya kebalikan dari periode ya. Kalau periode itu T per N, kalau frekuensi berarti N per T. Jumlah putaran per waktu. Satuannya apa? Satuan frekuensi adalah per sekon atau biasa disebut dengan hertz. Tulisannya Hz ya penulisannya. Nah, notasi untuk frekuensi adalah F kecil dari kata frequention atau frekuensi. Jadi diambil F kecil. F kecil sama dengan N per T. Nah, tadi kan udah bahas nih rumus untuk periode dan frekuensi. Berarti ada hubungan dong, karena periode nanyain jumlah putaran, karena periode itu nanyain waktu yang dibutuhkan dalam satu putaran. Kemudian frekuensi nanyain berapa putaran sih dalam 1 sekon. Nah, mereka itu rumusannya, hubungannya kebalikan atau berbanding terbalik. Sehingga kalian perhatikan slide, rumus antara
frekuensi dan periode adalah yang kalau kita menghitung T nih, T itu berarti 1/F. Rumusnya kan kebalikan ya, berarti T sama dengan 1/F. Kalau frekuensi gimana? Berarti kalau frekuensi 1/T, pokoknya kebalikan aja. Paham ya, berbanding terbalik. Oke. Nah, besaran fisis yang harus kalian ketahui yang kedua adalah mengenai kecepatan linear. Udah belajar kecepatan dong minggu kemarin. Nah, sekarang ada yang namanya kecepatan linear. Apa itu kecepatan linear? Jadi kecepatan linear ini menunjukkan panjangnya lintasan yang ditempuh dalam satu kali putaran. Panjang lintasan lingkaran berarti ya, berarti keliling lingkaran. Masih ingat nggak rumus dari keliling lingkaran? Rumusnya kan 2pi dikali dengan R kecil, jari-jari ya, jari-jari lingkaran. Oke, berarti rumusannya kecepatan linear lambangnya masih V nih. Nah, rumusannya berarti P sama dengan, kan tadi panjang lintasan, berarti keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya 2pi dikali R. Lihat ya di slide. Nah, dalam satu kali putaran, tadi waktu satu kali putaran disebut periode. Berarti keliling dari lingkaran per periode. Rumusannya berarti 2pi kali R dibagi dengan T. Nah, itu cara mencari kecepatan linear. Kemudian, karena kita tahu nih bahwa 1/T adalah F kecil frekuensi, sehingga sama dengan, lihat dari slide, untuk mencari kecepatan linear bisa pakai frekuensi. Gimana caranya? Caranya adalah 2pi dikali R dikali F kecil. Karena kita tahu bahwa F adalah 1/T. Oke, bisa ngikutin dong rumusannya Ibu kasih dari slide. Nah, kecepatan linear ini apa sih? Jadi kecepatan linear ini linear, berarti dia arahnya lurus ya. Kecepatan ini memang arahnya lurus, tapi dia selalu menyinggung lintasan. Ibu sediakan gambar, bisa dilihat bahwa kecepatan ini arahnya lurus tapi menyinggung lintasan. Menyinggung ya, dari gambar bisa dilihat. Nah, itu mengenai kecepatan linear, rumus dan definisinya. Sekarang ada lagi nih, kecepatan sudut. Apa itu kecepatan sudut? Jadi kecepatan sudut ini menunjukkan sudut yang ditempuh tiap satu satuan waktu. Sudut yang ditempuh. Nah, rumus sudut yang ditempuh tadi itu adalah 2pi. Ingat ya, untuk menghitung untuk menghitung besarnya sudut kan itu adalah 2 dikali pi. Nah, per satu satuan waktu berarti per periode. Nah, di sini notasi untuk kecepatan sudut bukan pakai v kecil, bukan velocity, tapi pakainya omega, seperti huruf W ya, seperti huruf W. Tapi penulisannya dilengkungkan, itu disebutnya sebagai omega. Berarti omega sama dengan 2pi per T. Berarti besarnya sudut per satuan waktu. Nah, seperti tadi, karena kita tahu bahwa 1/T adalah frekuensi, maka rumusan yang kedua kalau nyari kecepatan sudut pakai frekuensi adalah 2pi kali F. Oke, bisa ngikutin dong. Nah, di gambar yang di dalam nih, yang arahnya mengikuti lintasan, itu adalah kecepatan sudut. Oke, di sini juga Ibu sediakan nih yang gambar yang backgroundnya warna hijau dan warna biru. Yang warna hijau itu adalah kan kecepatan linear. Yang warna biru Ibu sediakan, bisa lihat dong yang dikotakin, yang warna biru itu adalah kecepatan sudut. Mereka punya hubungan khusus nih. Apa? Jadi dari kecepatan linear kita tahu bahwa 2pi per T itu sama dengan rumus untuk kecepatan sudut. Nah, jadi hubungannya antara yang kecepatan linear dengan kecepatan sudut itu adalah 2pi-nya diganti nih untuk rumus kecepatan sudut. Jadi pi sama dengan omega kali R yang Ibu kotakin warna oranye. Bisa dong ngikutin, gampang lah ya, anak-anak teknik pasti bisa ngikutin. Nah,
Yang selanjutnya kita bahas mengenai gerak melingkarnya. Ada dua gerak melingkar. Yang pertama namanya gerak melingkar beraturan. Di kemarin kita udah bahas ya di gerak lurus. Ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, di gerak melingkar juga sama. Ada gerak melingkar beraturan. Ada yang kedua gerak melingkar berubah beraturan. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yang gerak melingkar beraturan. Apa itu gerak melingkar beraturan? Gerak ini arahnya melingkar, tapi kecepatannya tetap. Ingat ya, yang tetap di gerak melingkar beraturan, Ibu akan sebut GMB selanjutnya. Yang tetap di GMB adalah kecepatan linearnya. Jadi dia bergerak dengan kecepatan linear tetap. Nah, di sini ada satu keunikan. Kalau misalkan kecepatan linear itu arahnya lurus, lalu kenapa benda yang berputar, misalkan ibu pegang karet, ujungnya ibu kasih bandul, kebayang dong? Terus ibu putar gini. Nah, kenapa benda yang melingkar itu nggak keluar lintasan? Jadi kalau ibu muter tetap putar gini kan, terus kita tetap muter. Kenapa ya benda yang tadi bandul tadi nggak keluar lintasan? Nah, jadi di sini ada namanya percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal ini arahnya selalu ke dalam lingkaran. Kalian coba saja, kalian putar bandulnya, kalian hentikan, pasti si bandul itu akan akan bergerak ke arah pusat tangan kalian. Kebayang dong maksud ibu? Nah, jadi antara si kecepatan linear yang arahnya lurus tadi dengan percepatan linear dengan percepatan sentripetal itu bentuknya tegak lurus. Berarti siku ya, antara si kecepatan linear dengan percepatan sentripetal. Inilah yang menyebabkan benda yang ibu tadi putar tadi, benda yang melintasi lingkaran itu tidak keluar lintasan. Oke, di sini rumus untuk menghitung percepatan sentripetal. Percepatan kan lambangnya minggu kemarin udah jelasin ya, lambangnya A kecil dari kata acceleration. Kemudian sentripetal, ibu lambangkan S kecil. Berarti percepatan sentripetal rumusnya adalah AA kemudian subscript S. A kecil kemudian di subscript S. Sama dengan rumusnya adalah kecepatan linear dipangkat 2 per R. Berarti kalau kita mau cari percepatan sentripetal, rumusnya V percepatan linear dipangkat 2 dibagi dengan R. Nah, sama dengan lagi nih. Kenapa? Karena kita kan tadi udah bahas ya hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut. Kalau misalkan diketahuinya kecepatan sudut, gimana cara cari percepatan sentripetalnya? Nah, kita masuk nih ke rumus yang ibu jabarkan di atas, bahwa AS sama dengan V pangkat 2 per R. V itu hubungan dengan sudut adalah V sama dengan omega dikali R. Berarti yang V kuadrat kita ganti dong dengan omega R dipangkatkan 2. Semuanya dipangkat 2 yang dalam kurung ya. Nah, omega R pangkat 2, omega pangkat 2, R pangkat 2 ya, sama dengan lagi per R. Di sini ada 2 R nih. R atas sama R bawah. R atas pangkat 2, R bawah pangkat 1. Bisa ngikutin ya yang dari slide. Berarti coret ya. Sisa yang di atas R-nya 1. Sehingga rumusan lain dari percepatan sentripetal adalah omega kuadrat dikali dengan R yang ujung nih. Nah, ibu kotak ini berarti untuk mencari percepatan sentripetal ada 2 rumusnya. Ada yang sebelah sini nih, berarti V kuadrat per R, dan yang ujung omega kuadrat dikali R. Paham ya? Nah, di sini ibu juga jabarkan mengenai satuannya. Akselerasi percepatan sentripetal satuannya meter per sekon kuadrat ya. Kemudian kecepatan linear satuannya meter per sekon. Jari-jari itu panjang lintasan ya, bagi 2, diameter bagi 2, panjang diameter bagi 2, berarti satuannya meter. Kemudian kecepatan sudut ya, kecepatan sudut satuannya adalah rad per S, radian per sekon, atau di ilmu teknik biasanya disebut sebagai RPM, radian per menit.
Nah, Ibu kasih contoh nih untuk soal GMB, gerak melingkar beraturan. Ada sebuah roda berkendaraan berjari-jari 0,7 meter. Bergerak melingkar beraturan. Jika setiap 4 detik roda tersebut melakukan 2 kali putaran, tentukan kecepatan linear dan percepatan sentripetalnya. Seperti biasa, kalian harus mengerjakan, diketahui, ditanyakan, baru jawab supaya memudahkan pengerjaan kalian. Yang diketahui dulu dari soal, diketahui jari-jari. Jari-jari notasinya R kecil sama dengan 0,7 meter. Kemudian waktu ya, setiap 4 detik. Berarti waktu yang diketahui ya, T kecil sama dengan 4 sekon. Kemudian jumlah putaran nih, setiap 4 detik melakukan 2 kali putaran. Berarti jumlah putaran notasinya N sama dengan 2. Kemudian kalian harus ditanyakan apa sih yang Ibu tanyain. Yang pertama Ibu tanyain adalah V, kecepatan linear. Yang kedua AS, percepatan sentripetal. Langsung jawab ya. Rumus dari kecepatan linear, kalau kalian mau back ke slide sebelumnya silahkan, itu adalah 2πr per T. Nah, sekarang dari diketahui nggak ada T nih, nggak ada periode, maka T dicari terlebih dahulu. T, tadi kan rumusnya waktu per jumlah putaran, berarti T per N. T-nya waktunya 4 sekon, jumlah putarannya 2, berarti 4 sekon dibagi 2, hasilnya 2 sekon, berarti periode 2 sekon ya. Udah Ibu tulis tuh di yang kotak warna hijau. Nah, kemudian karena udah diketahui, kita masuk ke rumus untuk mencari kecepatan, untuk mencari V. V sama dengan 2π kali R dibagi T. 2π, P itu nilainya 22 per 7 ya, dikali dengan R, R-nya 0,7 meter satuannya, dibagi T, T-nya 2 ya, 2 sekon, berarti dibagi 2 sekon. Bisa lihat ya dari gambar. Nah, operasi dari ini adalah hasilnya 2,2 meter per sekon. Ingat, satuan kecepatan meter per sekon, kecepatan linear ya. 2,2 meter per sekon. Yang di pojok ya, yang pojok bawah. Nah, itu contoh dari menghitung kecepatan linear. Ibu kan nanyanya 2 ya. Yang terakhir itu Bu nanyain percepatan sentripetal. Rumusnya langsung masuk rumus saja. Rumusnya kan V kuadrat per R. Udah gitu ya. Nah, V kuadratnya tadi kita udah tahu nih bahwa nilai V-nya 2,2. Tinggal masukkan ke rumus yang di bawah nih, yang Ibu bawah. 2,2 dipangkatkan 2. Dua-duanya pangkat 2 ya. Kemudian per R, R-nya 0,7 meter. Nah, sehingga hasilnya adalah 2,2 pangkat 2, 4,84. Meternya pangkat 2, S-nya pangkat 2. Tulis ya sama Ibu. Per 0,7 M. Nah, hasil dari operasi yang 4,84 dibagi 0,7 adalah 6,91. Nah, untuk satuannya, yang atas kan masih M kuadrat per S kuadrat, yang bawahnya ada M, ada 2M ya, bawah sama atas. Coret-coret, yang atas sisa 1M-nya, sehingga hasil akhirnya percepatan sentripetalnya adalah 6,91, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang tentang GMBB, gerak melingkar berubah beraturan. Kalau minggu kemarin kita udah bahas nih GLBB. Nah, di GMBB rumusnya sama. Kalau di GLBB nanya jarak, yang ini ya, yang di sebelah sini nih, sebelah kanan Ibu atau sebelah kiri kalian, S sama dengan bla bla bla, bisa diikutin dong yang kemarin pada bisa nih. Kemudian untuk menentukan rumus kecepatannya, kecepatan pada waktu T, Vt sama dengan bla bla bla. Nah, pada GMB juga sama. Kalau misalkan S untuk GLBB, di GMB itu delta theta. Itu apa sih? Seperti elips, ada coret di tengah, itu namanya theta. Delta theta sama dengan omega 0, berarti kecepatan sudut pada awal, dikali dengan T, dengan waktu tempuh, ditambah setengah dikali A dikali T pangkat 2 ya, T-nya pangkat 2. Nah, itu untuk mencari delta T atau disebut sebagai perpindahan sudut. Perpindahan sudut ini satuannya radian, rad ya.
Nah, untuk menghitung kecepatan sudutnya pada waktu T, berarti omega T sama dengan omega 0, berarti kecepatan sudut awal, ditambah A dikali T. Paham ya? Bisa ngikutin dong. Ini rumusnya sama dengan GLBB, hanya berubah notasi karena gerakannya berubah. Nah, demikian untuk pertemuan kali ini. Ibu harap kalian paham. Tolong diulang kalau misalkan kalian belum paham video dari Ibu. Kemudian tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.